Jemaat Mahanaim dimanapun kita boleh berada, kita mengucap syukur. Biarlah setiap hari kita boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Sekalipun kabar di luar tidak mengenakan dalam hidup kita, tapi bila kita boleh belajar menaruh pengharapan kita terus kepada Yesus, Immanuel, Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Kita membawa pujian penyembahan kita yang terbaik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu kami yang menyatakan bersama yang hidup kami.
Setiap pelayan kami hanya Tuhan dimuliakan, sehingga di saat mereka sungguh-sungguh mendengarkan dan melihat pelayanan kerajaan-Mu Tuhan, ada sukacita surga, ada kemuliaan Tuhan turun bagi setiap orang pendengar, setiap kami umat-umat Tuhan. Maka sebentar Tuhan, kami akan belajar lebih lagi Tuhan, mendengar firman, belajar untuk melakukan firman Tuhan, sehingga kami tidak perlu khawatir tentang apapun yang terjadi dalam dunia ini. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun dunia ini akan lenyap Tuhan, tetapi iman kami tetap tertuju kepada Yesus, karena kami sesungguhnya adalah milik-Mu seutuhnya. Kami di bumi ini hanya mengerjakan tugas dan panggilan kami. Kami ingin menanamkan hal-hal yang mulia bagi kerajaan-Mu. Maka kami ingin membangun kerajaan surga lewat kami sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami yang sudah melayani Tuhan, bahkan setiap jemaat-Mu yang mendengar Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu sedang melawat kami. Kami siap Tuhan mendengarkan firman hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini adalah satu momen yang sangat spesial, di mana firman Tuhan akan bergema tidak hanya di lingkup di kota Semarang saja, tetapi sampai ke ujung bumi. Amin. Inilah menjadi satu kabar yang baik, saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan mahal berada, bahwa hari ini adalah hari yang terindah, di saat kita benar-benar serius dan sungguh-sungguh mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan. Hari ini saya diberikan tema, yaitu menanam dan membangun nilai-nilai iman. Ini ada dua variabel yang begitu sangat padat, tetapi yang menjadi hal yang sangat perlu kita perhatikan adalah bahwa bukan soal banyak sedikitnya apa yang kita dengar, tetapi harus dicatat poin apa yang akan kita ambil, sehingga nilai-nilai iman di dalam Yesus itu akan mengalami mujizat. Haleluya. Berbicara tentang menanam, di variabel pertama ini ada kaitannya dengan seseorang petani ataupun seseorang yang mengerjakan pekerjaannya, di mana dia harus mengerjakannya sehingga dia tahu bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan hasil. Nah, kalau kita lihat di dalam Timotius pasal yang ke 2 Timotius pasal 2 ayat 6, firman Tuhan berkata demikian. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kenapa kita lihat bahwa ayat ini seakan-akan petani itu tidak mengalami proses? Karena memang seorang petani itu bukan sembarangan. Karena mereka harus tahu apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga itu nanti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita belajar tentang bagaimana seorang petani dalam berusaha, mereka harus peka dengan namanya musim. Tidak seperti kalau kita untuk usaha toko ataupun usaha yang lain, dalam satu hari, dalam satu bulan, dalam 2 bulan kita mendapatkan hasil. Tetapi seorang petani, dia harus mengerjakannya sesuai pada musimnya. Artinya adalah mereka harus tepat pada waktu yang harus mereka kerjakan. Jadi kalau mereka kelewatan, maka mereka akan kehilangan kesempatan itu. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat juga ayat selanjutnya dikatakan dalam Markus pasal 4 ayat 8 sampai 9, demikian firman Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, yang tumbuh dengan subur, yang berbuah hasilnya
ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan katanya siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara kasih, sebenarnya ada ayat sebelumnya yang menekankan tentang nilai-nilai yang didapat seorang petani di dalam setiap usaha dalam pekerjaannya. Kita akan lihat di dalam tadi Markus pasal yang ke-4 mulai dari ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lainlah ia menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghempitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur. Ia berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, dan 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa ayat ini saya ambil? Karena ini berbicara tentang bagaimana seseorang yang menanam benih. Saudara. Makanya kita lihat di sini adalah kata menanam dan menabur itu satu kata yang sama. Nah, sehingga kita tahu bahwa apa yang menjadi kelebihan seorang petani. Petani itu memiliki karakter khusus, saudara. Yang pertama adalah selalu di sisinya ada benih. Nah, benih itu karena benih itu harus siap untuk ditanam dan supaya dia mendapatkan panen, saudara. Jadi kalau ada seorang petani, pasti dia sudah tahu bahwa benih itu selalu ada dalam pekerjaannya, sehingga itu akan nanti ditanam lalu mendapatkan hasil dalam panen. Yang kedua adalah selalu membajak tanah. Artinya tanah yang dibajak akan menjadi tanah yang subur atau baik untuk ditanam benih. Karakter seorang petani harus memiliki suka membajak. Kata membajak itu adalah tanah yang keras, tanah yang ada batu-batunya, ataupun tanah yang sudah lama tidak pernah ditanami apapun, itu harus dibajak supaya tanahnya subur. Karena kalau tidak, benih apapun yang ditanam terhadap tanah itu, jika tidak dibajak, maka benih itu tidak akan bisa tumbuh. Makanya seorang petani selalu mengawali proses namanya membajak tanah itu, supaya dia bisa menanam benihnya dan dia tahu bahwa benih itu akan tumbuh karena dia sudah melakukan proses pembajakan maksudnya untuk menggemburkan tanah sehingga benih itu bisa tumbuh. Yang ketiga adalah karakter seorang petani adalah mengikuti proses waktu musim, menunggu musim panen dengan menyembah Tuhan untuk berikan tuayan di saat panen. Bapak Ibu saudara kasih, saudara seiman, kalau Bapak Ibu pernah belajar bahwa di mana hidup tradisi bercocok tanam, mereka selalu sebelum mereka musim menanam, mereka pasti namanya ada istilah mengumpulkan hasil terbaik mereka sebagai satu korban pemujaan mereka kepada Tuhan mereka. Nah kita juga sebagai orang Kristen harus tahu bahwa kita adalah orang-orang rohani dalam bertani, sehingga kita tahu bahwa sebelum kita mendapatkan panen, kita harus tahu bahwa waktu kita tidak pernah terlewat dengan Tuhan. Jadi nilai-nilai ini akan membawa kita kepada satu hal, nilai iman yang positif. Yang pertama adalah benih berbicara dengan firman. Orang Kristen tanpa firman mereka akan tersesat.
ini. Supaya apa? Supaya hatinya selalu menjadi hati yang baik, yang siap untuk menerima firman itu. Dan yang kita lihat yang paling sangat menantang adalah proses jangka waktu. Sesekali waktu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya berdoa bla bla bla, tetapi selalu kita justru membuat waktu kapan itu harus dijawab. Padahal kita tahu bahwa Tuhan adalah berdaulat. Siapa kita yang harus memaksakan Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau? Kewajiban kita adalah kita harus tahu proses sebelum panen itu terjadi. Kita harus datang kepada Tuhan, kita dengan setia menyembah kepada Tuhan. Orang yang datang atau orang yang sering datang ke gereja itu belum tentu Kristen sejati. Tetapi Kristen sejati adalah orang itu pasti selalu datang ke gereja dengan setia. Kenapa? Karena mereka mengalami namanya proses waktu cinta yang sangat pribadi dengan Tuhan. Nah, next kita lihat benih yang pertama jatuh di pinggir jalan. Kita lihat tadi waktu jatuh di pinggir jalan itu kesannya tuh cepat, tetapi terhilang. Itu berbicarakan adalah menolak firman. Dengan menyanggah firman, sekali kita lihat adalah ini merupakan satu tipikal ciri orang Kristen. Yang pertama adalah dia datang mungkin ke gereja, dia mungkin setia datang beribadah, tetapi di saat ada firman yang menegurnya, yang menasehatinya, mungkin dia akan menolak. Dia mungkin berkata dalam hatinya, ini bukan untukku, ini untuk istriku, ini untuk anak-anakku, ini untuk tetanggaku. Nah, hal seperti ini menolak firman. Firman itu akan berlaku kepada siapapun. Sehingga waktu terjadi penolakan, tidak menerima firman itu apa adanya, maka dikatakan firman itu hilang. Kita sudah tahu bahwa namanya kalau seorang Kristen tidak punya firman, pasti hidupnya akan gampang menghadapi satu gejolak yang sangat berat yang tidak ada penyelesaian. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar. Kalau kita mendengar firman Tuhan, siapapun yang berkhotbah, siapapun yang memberitakan firman, jadilah telinga seorang murid. Karena apa? Karena bukan orang yang memberitakan firman Tuhan yang benihnya yang tertanam dalam diri kita, tetapi firman yang ditanamkan dalam diri kita itulah benih yang sesungguhnya. Makanya sekali banyak tertipu orang-orang Kristen yang dikatakan, saya tidak mau ke gereja satu, ke gereja yang lain. Kenapa? Karena saya tidak cocok dengan orangnya. Ciri khas demikian bukan Kristen sejati. Kristen sejati harus berani menerima firman apapun resikonya. Karena itu adalah proses pendewasaan, seperti karakter seorang petani. Walaupun dia tidak tahu begitu panjangnya waktu ada panen itu harus muncul per 3 bulan, 3 kali dalam setahun, ada panen 1 kali dalam 4 bulan, tetapi dia tetap setia melakukan apa yang menjadi kewajiban dan tugasnya. Tidak pernah dia mengeluh. Nah, dia tetap menerima proses itu. Yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ini berbicara tentang luka hati lalu. Setelah ditelusuri manusia, waktu manusia jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, semua sudah punya latar belakang yang gelap. Tidak ada manusia yang sempurna. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, kita bisa masa depan kita terhambat, masa depan kita tidak mencapai kepada apa yang kita harapkan karena masa lalu kita belum terselesaikan dengan persoalan-persoalan dalam diri kita. Contohnya misalnya dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam teman pelayanan. Sering sekali kita menyepelekan bahwa gak apa-apa, paling biasa candaan. Tapi kita tidak menyadari bahwa sering sekali kata-kata yang kita simpan itu yang membuat hati kita terluka. Kalau kita tidak ada pengampunan, kalau kita tidak ada melepaskan pengampunan, maka suatu ketika itu akan menjadi satu masalah yang berat, masalah yang besar. Jadi kalau kita mau melihat masa depan,
terluka. Bisa terluka terhadap pasangan suami istri, bisa terluka terhadap rekan kerja, bisa terluka kepada siapapun. Sehingga kita kadang-kadang sulit untuk melangkah, ataupun kadang kita waktu kita mau maju, kita dihantui dengan rasa tidak mampu. Ingat, itu adalah intimidasi daripada iblis. Iblis sering sekali mengungkit-ungkit memori masa lalu kita, karena dia tahu bahwa manusia itu punya kelemahan. Nah, ini adalah kondisi tanah saat menanam benih. Yang ketiga adalah kita lihat benih jatuh di tanah yang bersemak duri, kekhawatiran akibat perkara-perkara kekinian, oleh karena keinginan bukan kebutuhan. Sering sekali kita dalam hidup ini kita sudah tahu, bahkan sudah dinubuatkan di kitab Injil Markus Lukas bahwa pada akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sulit, akan terjadi bunuh perang, akan terjadi berita-berita yang buruk, bahkan mungkin saat ini yang sedang kita hadapi. Menurut orang itu adalah satu penyakit ataupun satu keadaan yang sangat mematikan. Tetapi saya katakan, orang percaya harus punya keyakinan bahwa itu bukan berita baru. Orang-orang yang percaya di masa mana mereka akan mengalami masa-masa berat itu, tetapi mereka yang punya materai di dahi mereka, mereka akan selamat daripada itu. Sehingga kita tidak perlu khawatir, ataupun mungkin kekhawatiran karena perubahan generasi. Kadang-kadang kita melihat sekarang sebuah canggih seperti ini, ada sekarang lagi terkenal namanya ibadah online. Saudara kasih, ibadah online itu sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan banyak di teman-teman hamba Tuhan di tingkat wilayah, baik di tingkat nasional, berkata waktu diumumkan dari begini, bagaimana ini? Kalau mungkin yang di kota ada apa-apa ibadah online, tetapi bagaimana yang di desa? Tapi saya percaya Tuhan pasti kasih hikmat, karena ini adalah anjuran dari pemerintah. Kita juga harus tahu mana kekhawatiran. Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Kadang-kadang di saat kekhawatiran itu menguasai kita, ketakutan itu menguasai kita, kita tidak menyadari bahwa sebenarnya ada Yesus lebih besar dari masalah kita. Amin. Ada Yesus lebih besar dari persoalan kita. Tetapi karena kekhawatiran itu sudah menghantui kita, malah justru kita sudah mengalami kegagalan belum melangkah. Apalagi hari-hari ini berita-berita virus corona ini sedang naik daun, ya. Familiar, jadi ceritanya jadi trending. Padahal saya melihat satu pengakuan dari ahli dari virus itu sendiri, katakan bahwa sebenarnya virus ini bukan sesuatu hal yang menakutkan. Itu hampir sama seperti virus-virus yang lain. Cuma ini kodenya kode baru, temunya di Cina, negara Yuan, di kota Yuan, namanya COVID-19. Tetapi sebenarnya itu sama, proses sama seperti sakit virus yang lain. Cuma dia lebih sensitif. Tetapi dikatakan ada hal yang manusia harus tahu. Di dalam diri manusia itu sebenarnya Tuhan sudah ciptakan kekebalan tubuh. Jadi sebenarnya virus apapun yang ada dalam diri kita, kalau kita tidak lemah, kalau kita tidak perlu khawatir, kekebalan tubuh dalam diri kita itu akan menyangkal virus ini. Tetapi kalau kita sudah kalah sebelum melangkah, ya mungkin itu akan menjadi kejadian yang sangat memprihatinkan. Kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu bisa mengalahkan iman kita. Tetapi saya katakan firman Tuhan lebih berkuasa, lebih dahsyat mengalahkan kekhawatiran kita. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat benih yang jatuh di tanah yang subur itu berbicara tentang fokus. Fokus 100%. Fokus 100% itu adalah mencurahkan perhatian kepada apa yang kita lakukan. Kalau berdoa, rajinlah berusaha sampai berhasil. Kalau berdoa ya fokus berdoa. Kalau beribadah ya fokus beribadah. Kalau bekerja ya fokus bekerja. Maka dikatakan akan mendapatkan 30, 60, 100 kali lipat. Nah, ini adalah satu di mana benih itu di saat diterima dengan benar,
dalam tanah hati yang tepat, maka dikatakan akan menghasilkan bahkan 100 kali lipat. Haleluya. Jadi fokus itu harus terjadi bagi setiap orang percaya. Tidak boleh ragu-ragu. Kalau melayani ya melayani sungguh-sungguh, jangan setengah-tengah. Kalau memang gak yakin, ya berkatakan bahwa kamu belum siap. Jangan berkata iya, berkata tidak. Karena jika demikian, maka tanah hati kita tidak bisa ditanami benih firman, sehingga itu tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik. Seperti dikatakan bahwa seorang petani, seorang penabur, dia mengharapkan hasilnya akan dinikmati dengan panen yang memuaskan. Jadi kalau kita tahu bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu, maka kita kerjakanlah dengan fokus dan serius. Karena itu adalah menunjukkan bahwa kita melakukan dengan tepat dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita lihat menanam yang baik dibangun di atas hukum Tuhan akan menabur kebaikan di atas hukum Tuhan. Kalau kita lihat di Galatia, bicara demikian, Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan kita jauh-jauh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara kasih dalam Tuhan, jadi inti daripada nilai kekristenan tentang menanam itu adalah kita harus menanam dengan baik, ataupun menanam benih firman Tuhan itu, karena bisa kita menanam benih firman Tuhan itu kepada tempat yang tepat, maka kita juga akan menabur kebaikan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi jangan heran saudara kalau kita berkata-kata hal yang menakutkan, maka akan ketakutan itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kamu berkata sakit penyakit, maka sakit penyakit itu akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kamu berkata sukacita, maka sukacita itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kamu berkata kebahagiaan, kesembuhan, maka kesembuhan itu akan terjadi. Haleluya. Oh ya Tuhan. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi apa yang kita gemakan, apa yang kita katakan, itu harus menjadi benih yang baik. Jangan sampai kita menanam benih yang tidak baik kepada tempat yang salah juga. Supaya apa? Karena taburan firman Tuhan, maka engkau akan menuai kuasa firman Tuhan. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang tahu kebenaran, harus mengupload statusmu itu kata-kata firman, supaya setiap orang yang membaca, setiap orang yang mendengar, mereka diberkati dengan firman. Dikatakan kalau mereka dengan sungguh-sungguh dan serius, maka kuasa firman itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi mulai saat ini dikurangi berkeluh kesah, supaya hidup kita tidak berkeluh kesah. Dikurangi nesu-nesu, supaya hidup kita tidak nesu-nesu. Tapi ditambahkan kata-kata manis, kata-kata yang bahagia, kata-kata kekuatan, kata-kata sukacita. Maka dikatakan kuasa itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena apa yang kita katakan, maka itu akan terjadi. Makanya kita lihat bagaimana situasi sekarang ini. Karena orang memberitakan tentang penyakit di mana-mana, medsos, akhirnya apa? Wah, dengan begitu cepat orang ketakutan dan kekhawatiran. Bayangkan, baru terjadi di negara Cina, belum ada 1 bulan, sudah langsung banyak peraturan-peraturan menakutkan. Tetapi sebenarnya kalau itu dibahas dengan orang yang tepat dan kata-kata yang bijak, mungkin orang akan menanggapinya tenang dan nyaman. Tetapi karena orang yang mengekspos itu adalah dengan ketakutan, seakan-akan menabur dengan kematian, akhirnya orang juga jadi ketakutan. Maaf kata, orang yang mau ke gereja juga kadang
bisa jadi takut. Bahkan dalam hati saya berkata, dosa yang paling besar itu adalah justru kalau takutnya sama penyakit, bukan takut sama Tuhan. Karena kalau takut sama Tuhan, maka orang itu akan mengalami kebaikan. Tetapi kalau dia takut sama penyakit, takut terhadap kekhawatiran, maka dia akan kalah dalam iman perjuangannya. Oleh sebab itu, kita harus biasakan mulai menggemakan, menabur benih firman dengan kata-kata firman di rumahmu, di sekolah, di tempat kuliah, dimanapun kau berada, mungkin di tempat pekerjaan atau mungkin dimanapun kau bersama dengan rekan-rekan. Katakanlah kata-kata firman supaya orang tersebut diberkati lewat firman. Karena firman itu adalah Injil yang menyelamatkan dan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang mendengar dan menerimanya. Jangan katakan hal-hal yang lain. Nah, masuk kita ke hal yang kedua. Seperti katakan tadi, bahwa menanam dan membangun dan menjadi bagian nilai-nilai dari iman. Sekarang kita masuk kepada membangun nilai-nilai iman, saudara. Membangun nilai-nilai iman, kita harus membangun manusia rohani. Dikatakan di dalam Efesus pasal 3 ayat 16-17, firman Tuhan berkata demikian. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh karena Roh-Nya di dalam hatimu, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih-Nya. Kalau di terjemahan lain itu dari bahasa Yunani langsung ke Indonesia, itu bukan imannya kita, tetapi imannya Kristus. Itu maksudnya itu adalah kalau imannya Kristus itu tidak ada batasnya, tidak ada kata kelemahan, tidak ada kata terbatas. Tetapi kalau manusia, imannya manusia masih punya kelemahan, masih punya terbatas. Makanya dikatakan sehingga oleh iman Kristus itu, makanya kata maunya itu langsung kepada iman Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kenapa banyak orang Kristen? Mereka orang Kristen tetapi sesekali mereka kompromi dengan kelemahan. Karena iman yang mereka miliki bukan iman Kristus itu sendiri, tetapi iman dari dirinya sendiri. Nah, kalau mau kuat, kita harus menanamkan iman Yesus, bukan iman kita. Sehingga apa? Kita bisa mengalahkan setiap keterbatasan kita sebagai manusia. Kita bisa menerobos segala batas-batas kelemahan kita. Bahkan kita akan mampu berdiri, kita akan mampu berkata-kata, bahkan kita mampu menaikkan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena iman Kristus yang di dalam diri kita akan membuat kita semakin kuat, semakin dahsyat. Saudara kasih dalam Tuhan, membangun nilai-nilai iman yang pertama kita lihat harus membangun manusia rohani. Kita belajar tentang manusia, ada 3 dimensi membangun manusia roh, yaitu jiwa, roh, dan tubuh. Membangun manusia roh itu satu proses yang sangat luar biasa, karena ada 3 dimensi dalam diri kita, dimensi jiwa dan dimensi tubuh. Kalau kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang sudah tadi, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 berkata demikian. Sebab itu kami tidak kabar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, nama manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3 dikatakan demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus yang kali kedua. Nah, yang pertama kita tadi sudah menanam benih firman Tuhan supaya kita mendapatkan kekuatan dari firman. Tetapi yang kedua kita harus membangun apa? Kalau seseorang membangun rumah, dia harus tahu mulai dari mana. Kalau ada membangun rumah mulai dari atap, itu adalah satu konstruksi yang salah. Harus dimulai dari dasar.
Nah, kalau kita mau membangun kita di dalam Kristus, maka kita harus membangun manusia roh kita. Kita harus membangun manusia roh kita sehingga waktu kita bisa menjadi kuat. Dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna pada kedatangan Yesus Kristus. Karena menjadi orang Kristen harus sempurna di hadapan Allah. Oleh sebab itu kita harus membangun nilai-nilai iman kita melalui manusia rohani kita. Nah, kita lihat selanjutnya. Saya buat satu kata yang sangat sederhana. Penjelasan di sini adalah ada 3 dimensi, yaitu adalah berbicara dengan jiwa, roh, dan tubuh. Nah, kalau jiwa ini berkaitan dengan kemampuan intelektual. Jadi kalau seseorang ingin belajar itu bagus, supaya jiwanya semakin tajam dan semakin cerdas. Dan kita lihat bahwa jiwa itu berbicara tentang pikiran, hiburan, dan kehendak bebas. Itu berbicara itu adalah mengenal diri kita. Makanya kita lihat orang kalau sudah sakit jiwa, biasanya dia tidak tahu dirinya siapa. Pernah mendengar atau pernah bertemu di tengah jalan berkata, siapa aku? Nah, itu biasanya kalau lagi itu berarti kita sakit jiwa. Dia tidak tahu siapa dirinya. Jadi jiwa itu dimensi kekuatan mengenal diri kita. Jadi saya percaya orang-orang yang di dalam Tuhan mengenal dirinya, tahu namanya, tahu apa yang dia lakukan, tahu bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Nah, di dalam jiwa itu ada satu keinginan bebas, dan itu diberikan Tuhan kepada manusia. Kita masuk kepada tubuh. Di dalam tubuh itu adalah perasa, mencium, mendengar, dan melihat. Ini lembaga keterkaitan kepada lingkungan ataupun mengenal alam di sekitarnya, ataupun sosiologi, ataupun ilmu yang mengetahui tentang lingkungan. Ini memang sangat bagus. Makanya saudara kasih, di zaman sekarang kalau dia mau menjadi terkenal, biasanya itu akan juga menaikkan bagaimana dia untuk merawat tubuhnya. Dia harus mulai mencium parfum yang mahal, wangi, ya. Terus merasakan yang adem, terus melihat yang enak-enak. Itu tingkatan-tingkatan tubuh. Bahkan dikatakan dia ingin sekali dikenal lingkungannya. Itulah kebutuhan daripada tubuh. Tetapi roh sangat berbeda. Roh itu adalah satu tempat diberikan Allah kepada manusia untuk tempat berkomunikasi, membangun hubungan bersama dengan umatnya. Tanda kutip di dalam Yesus. Hubungan dengan Tuhan, keterkaitan dengan Tuhan itu adalah berbicara dengan roh. Ada intuisi, ada hati nurani, ada persekutuan, berbicara tentang mengenal Allah. Jadi kalau sudah berbicara roh, itu adalah berbicara tentang mengenal Allah. Makanya kita lihat orang yang cenderung memperhatikan akademinya, pendidikan, kemampuan berpikirnya, dan keinginan untuk tubuhnya lebih dominan, biasanya dia akan lemah di dalam rohanian. Dia akan lemah di dalam sensitifnya dengan Tuhan. Dia akan lemah di dalam persekutuan. Tetapi biasanya kalau dia persekutuannya kuat dengan Tuhan, dia sangat inisiatif tentang hal-hal positif. Tidak perlu dibilangi, intuisinya sangat cekatan. Biasanya orang tersebut akan bisa menimbangkan di mana kebutuhan jiwa, di mana kebutuhan tubuh. Nah, kita lihat ini adalah bagian dari 3 dimensi itu. Jadi kita tahu bahwa di dalam diri kita ada jiwa yang memiliki kebutuhan. Kalau binatang, dia memang punya jiwa, punya tubuh, tapi tidak punya roh. Makanya tidak pernah dengarkan kucing mau beribadah. Ada pernah dengar anjing mau ke gereja? Kalau nggak diikat di dalam gereja tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan, kalau manusia pasti akan
Tapi kalau manusia tidak datang ke gereja sudah jadi Kristen, itu tidak wajar lagi. Itu sudah tanda tanya. Makanya saya katakan tadi bahwa datang ke gereja belum tentu menjadi Kristen sejati. Tetapi orang menjadi Kristen sejati pasti datang beribadah. Kenapa? Dia harus mencukupi kebutuhan rohnya, saudara kasih. Saya tidak keberatan kalau orang tertentu misalnya merawat tubuh, tidak apa-apa. Saya rasa normal, butuh penampilan wajar. Saya tidak keberatan orang suka sekolah tinggi dan sebagainya. Kenapa? Itu kebutuhan. Tetapi dengan catatan, jangan sampai kebutuhan rohnya timpang. Karena manusia punya kelebihan, karena justru kebutuhan rohnya yang kuat. Oleh karena itu kita lihat di dalam 3 dimensinya harus kita tahu. Ini harus seimbang. Tidak boleh di antara 3 ini yang paling dominan, terlebih di antara jiwa dan tubuh. Bisa merawat tubuh, bisa kita menyukai hal-hal hiburan. Saya tidak keberatan dengan hal itu. Tetapi kalau itu yang membuat kita malah justru terhalang bersekutu dengan Tuhan, tidak sensitif lagi hal-hal dengan kebaikan, intuisi kita tidak peka lagi, hati nurani kita tidak lagi peka, saya katakan harus mulai mengingat kembali kita diciptakan untuk kebutuhan bersama dengan Tuhan. Kita lihat, yang pertama yang dibangun untuk membangun manusia rohani dengan nilai-nilai iman, yang pertama adalah membangun persekutuan dengan orang-orang beriman, saudara. Jadi supaya kita, waktu kita tadi sudah menanam benih firman itu yang berkuasa dalam diri kita, waktu kita membangun juga, kita harus membangun dengan tepat. Kalau kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sedang rindu haus membangun roh kita, maka kita harus tahu kita berkomunitas dan berteman sama siapa. Kita lihat bagaimana gereja mula-mula membangun hubungan rohani yang sangat luar biasa. Mereka dikatakan saling berkumpul setiap harinya berganti-ganti di ruang masing bergiliran. Mereka saling berbagi, mereka saling membagikan roti dan saling berdoa, dan mereka saling tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak peka terhadap lingkungan kita, sering sekali bukan kita yang mengalahkan lingkungan kita, tapi kita yang mengalahkan lingkungan kita. Oleh sebab itu kita harus tahu dengan siapa saya berkomunikasi, dengan siapa saya sedang berbicara. Kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak beriman, kita harus tahu batas-batasnya. Jangan sampai kita terlalu serius dalam hal prinsip-prinsip, sehingga itu akan menghalangi pertumbuhan manusia roh kita. Oleh sebab itu, kalau kita menjadi orang Kristen harus hati-hati membangun komunitas. Bukan berarti kita tidak boleh masuk dalam komunitas di luar Tuhan, karena justru itu adalah hal yang baik. Kita harus membagi kebaikan, kita harus menjadi saksi, kita harus menjadi berkat. Tetapi kita harus tahu bagaimana sikap perbuatan kita. Supaya apa? Supaya benih firman tadi yang ditanam dalam diri kita tetap berkuasa, tetap memiliki ciri khas, dan orang tahu bahwa ini adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu dengan siapa kita berada, di persekutuan orang-orang seperti apa kita berada. Khususnya ibu-ibu yang suka merumpi, kalau kita lihat merumpi mereka berbicara dengan hal hoax ataupun kata-kata omong kosong, pertama mungkin kamu bergabung, cobalah memasukkan nilai-nilai yang positif. Tetapi selanjutnya kalau itu tidak bisa mengubah, kamu harus tahu ada saatnya kamu harus keluar dari tempat itu. Supaya apa? Supaya komunitas itu tidak akan mempengaruhi kebutuhan rohmu, tetapi harusnya kamu yang mempengaruhi mereka lewat iman. Yang kedua adalah kebutuhan manusia kita dengan nilai iman. Yang kedua adalah lahir baru.
dihidupkan di Efesus. Jadi kalau kita lihat bahwa proses lahir baru itu adalah memberikan kita Roh Kudus yang menghidupkan roh kita kembali. Kita di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 4-5 demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi membangun manusia baru untuk dalam nilai iman kita adalah harus tahu bahwa kita sudah lahir baru. Karena lahir baru itu akan menentukan kita bagaimana Roh Kudus memberikan kita kehidupan, memberikan kita pengharapan. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat di dalam Yesaya pasal 36, di dalam 1 Korintus, di dalam Yesaya pasal 36 ayat 26-27 firman Tuhan berkata demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama kita lihat pernyataan Roh Kudus itu menyertai ataupun kata pakai para, di mana kita lihat seperti Samuel di waktu dia benar-benar tekun dan bersekutu dengan Tuhan, dia diurapi dengan luar biasa. Tetapi saat dia sudah memberontak dengan Tuhan, dikatakan bahwa Roh Tuhan meninggalkan Saul. Tapi kita lihat juga di dalam kehidupan Samson, waktu dia dekat dengan Tuhan, maka dia disertai dengan Tuhan, diberikan Roh Kudus dalam hidupnya. Tetapi di saat dia meninggalkan Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus juga meninggalkan dia, sehingga kekuatan dia yang dia dapat dari Tuhan itu hilang. Nah, oleh karena itu kita lihat di dalam perjanjian baru setelah hari Pentakosta memenuhi gereja Tuhan, Roh Kudus itu berkata ataupun tinggal di dalam orang percaya, sehingga kita lihat bahwa orang percaya itu diberikan kekuasaan, diberikan kekuatan. Kalau tadi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17, aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, luar biasanya adalah kalau kita sudah lahir baru, Roh Kudus dalam hidup kita bukan hanya sekedar menyertai, tetapi juga diam di dalam hidup kita. Amin. Bahkan di kata lain dikatakan dimateraikan, sehingga menjadi orang Kristen yang sudah lahir baru akan bisa menerobos segala keterbatasan dalam hidupnya. Makanya jangan heran kenapa banyak anak-anak Tuhan yang selalu kuat dalam penderitaan, yang selalu bersuka cita dalam masalah, karena mereka sudah mengalami lahir baru. Tuhan menjaga mereka dengan Roh Kudus, menghiburkan mereka, menguatkan mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, kadang-kadang ada kita lihat orang badannya kekar, berotot, wajah security, ya, tapi sikap Hello Kitty. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Tetapi orang percaya, walaupun mungkin badannya biasa saja, ya, langsing, ya, cukup apa adanya, tetapi mentalitasnya dahsyat. Waktu mereka menghadapi masalah, mereka tidak cengeng. Waktu mereka ditempas badan, mereka tidak mengeluh. Mereka tetap bersyukur. Inilah kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam hidup
diam, bukan hanya sekedar menyertai, sehingga di saat mereka mengalami satu masalah, waktu mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, maka kekuatan itu akan terjadi. Maka saya katakan kepada semua orang percaya, kalau engkau beriman, setiap kekuatan dalam dirimu akan mengalahkan sakit, penyakit, dan virus sekalipun, maka itu akan terjadi. Tetapi kalau kamu sudah berkata, aku tidak kuat, dan kamu kalah, maka apa yang kamu katakan itu akan terjadi. Kenapa? Karena sebenarnya Roh Kudus sudah diberikan dalam hidup kita. Dikatakan roh apapun yang ada di dunia ini tidak akan bisa menyentuh kita kalau tidak seizin Roh itu sendiri dalam hidup kita. Jadi sesungguhnya orang percaya tidak akan bisa dijamah oleh wabah apapun, oleh sakit penyakit yang bersifat yang sedang diberitakan. Tetapi walaupun itu mungkin terjadi, Roh Kudus akan menyembuhkan dan akan memulihkan. Kenapa? Karena ada kekuatan ilahi yang ada dalam hidup orang percaya. Tetapi kuncinya adalah harus perkatakan benih firman yang ditanamkan tadi itu. Harus diperkatakan benih firman yang sudah ditanamkan untuk berkuasa dalam hidup kita. Jangan kita menjadi orang Kristen, tapi perkataan kita tentang keluh kesah, sakit penyakit, kelemahan-kelemahan, tapi coba berkata apa yang sudah dipertanamkan, nilai-nilai iman kita lewat firman Tuhan. Maka saya katakan firman itu akan berkuasa, karena Roh Kudus yang akan memberikan firman itu berkuasa dalam hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Roh Kudus dalam diri orang percaya bukan hanya sekedar menyertai, tapi dia diam di dalam diri kita untuk menolong kita 24 jam. Amin. Cuma tunjukkanlah bagaimana hidup kita bersama dengan Roh Kudus. Belajar sebelum berdoa, serahkan semua hidup kita kepada Tuhan, keluarga, bahkan mungkin anak kita bangun tidur juga, mau sebelum berangkat bekerja, serahkan kepada Tuhan. Karena itu adalah satu menunjukkan bahwa kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan lewat persekutuan dengan Roh Kudus. Karena kita sudah diberikan Roh Kudus sebagai manusia lahir baru. Yang ketiga adalah menjadi manusia Allah. Roh Allah yang menyatu dengan roh kita dan tinggal dalam tubuh manusia. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 36, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah milik Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Saudara kasih dalam Tuhan, walaupun di dalam tubuh kita ini ada 3 dimensi roh manusia, tetapi setelah kita tadi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita sudah didiami oleh Roh Kudus, sehingga kita sudah diberikan menjadi tempat baiknya Allah, menjadi tempat yang sangat istimewa. Di dalam Amsal pasal 20 dikatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang memiliki seluruh lubuk hatinya. Jadi saudara kasih tidak boleh menyepelekan roh yang ada di dalam diri kita, karena itu adalah diberikan Tuhan tempat untuk memberikan kita menjadi sempurna seperti Yesus sempurna. Jadi satu ketika kalau kita melakukan kesalahan, ada Roh Kudus yang mengingatkan hati nurani kita, peka dengan itu. Maka kita sedang diingatkan sama Tuhan, dilihat, disertai, ditolong, dibangkitkan kembali, sehingga kita sebagai manusia-manusia Allah yang memiliki kuasa yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam diri kita sudah diberikan roh manusia untuk tempatnya Allah bersekutu dengan Roh Kudus itu. Oleh sebab itu kita harus tahu bahwa kita harus membangun roh manusia kita. Yang selanjutnya kita lihat yang keempat. Yang keempat adalah bagaimana kita membangun manusia roh dengan nilai-nilai iman adalah roh yang memimpin. Di dalam tadi 3 dimensi, saya katakan tadi ada dimensi jiwa, ada dimensi tubuh, tapi ada juga dimensi roh. Nah, kalau kita mau mengalami hal-hal yang luar biasa dalam membangun manusia roh kita, manusia
jiwa akan manut. Amin. Kalau Roh Kudus yang memimpin, tubuh akan mengikuti. Kalau Roh Kudus yang memimpin, maka jiwa dan roh akan tunduk kepada pimpinan otoritas roh ini. Kenapa kita harus jadikan roh Tuhan atau Roh Kudus yang menjadi memimpin di dimensi itu? Karena manusia hanya bisa mengalami terobosan, hanya bisa mengalami kekuatan-kekuatan yang supranatural itu dari roh Tuhan yang bersekutu dengan roh manusia dalam dirinya. Makanya kalau kita hanya dominan, hiburan, emosi kita yang kita bangun, pengetahuan dunia kita yang kita tingkatkan, kekayaan mencari uang dan harta yang kita bangun, tetapi kita tidak lihat bahwa roh kita sedang kekeringan, roh kita tidak mengalami kebutuhan, tidak mendapatkan kebutuhannya, tidak ada persekutuan, tidak diberikan otoritas memimpin. Akhirnya apa yang terjadi? Jiwanya sakit, jiwanya stres, jiwanya terbelenggu, tubuhnya tidak bisa terkendali, liar. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau roh yang memimpin dalam hidup manusia 3 dimensi, maka tubuh akan dikendalikan, maka jiwa akan dikendalikan. Di saat itu sudah dikendalikan, maka janji-janji Tuhan akan terjadi bagi manusia. Tetapi kalau jiwanya yang menjadi otoritas, hanya kecenderungannya hiburan, hanya kecenderungannya cari sensasi, hanya kecenderungannya cuma mencari kenikmatan, maka kita lihat rohnya tidak mendapatkan kebutuhan, maka jiwanya lama-lama akan mengalami kekosongan. Suatu ketika dia akan hampa, dia akan stres, dia akan depresi, dia akan lihat bahwa tidak ada di dunia ini yang terbaik. Tetapi di saat roh memimpin, maka dia akan mengarahkan kita kepada pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, kita lihat yang keempat tadi, kita harus merelakan roh yang memimpin jiwa dan tubuh kita. Yang terakhir adalah membaca firman Tuhan setiap hari. Kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, untuk membangun manusia roh kita dengan nilai-nilai iman, kita harus yang keempat, yang kelima adalah suka membaca Alkitab ataupun membaca firman Tuhan setiap hari sehingga tahu kehendak Tuhan. Jadi kalau mau kita mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa, maka kita harus suka baca Alkitab. Karena bagaimana kita dituntun oleh Roh Kudus kalau kita tidak punya firman? Karena firman itu adalah Allah yang tertulis. Sementara Allah yang tertulis itu adalah Roh Kudus, tapi Allah yang bisa kita rasa. Oleh karena itu, kita akan lebih dahsyat, kita akan sempurna jika kita punya gaya hidup suka baca firman Tuhan. Dikatakan tadi bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu, harus mulai menyukakan baca Alkitab. Ya, kalau punya keluarga, sarankan anak, istri harus dikasih semangat. Ayo baca Alkitab. Tidak harus 1 kitab sehari, ataupun tidak harus 10 pasal, atau mungkin 1 pasal dan 2 pasal, 3 pasal. Tetapi yang jelas kita tahu bahwa hubungan kita tadi, kebutuhan roh, ada intuisi, ada hati nurani, ada persekutuan. Supaya itu peka, maka kita harus bangun dengan baca firman. Karena lewat firman yang ada dalam hidup kita, maka itu nanti akan menggerakkan insting kita. Dia akan membuka hati nurani kita. Dia akan memberikan kepekaan kepada hati nurani kita. Dan dia akan membangun relasi ataupun membangun hubungan persekutuan dengan kita, sehingga kita akan mengetahui perkara-perkara yang dahsyat, dan kita akan mengalami hikmat-hikmat yang luar biasa. Sehingga
sehingga kita waktu dalam persekutuan tidak menjadi orang lemah, tetapi menjadi orang yang kuat. Oleh karena itu saudara kasih, kita lihat juga di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ternyata sudah kasih dalam Tuhan, membaca firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tetapi juga menyangkut tentang kunci keberhasilan. Haleluya. Oleh karena itu mulai dari sekarang, untuk membangun manusia roh kita dengan nilai-nilai kekristenan atau nilai iman, seperti yang kelima yang terakhir adalah harus mulai suka membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan tidak hanya mengenal Tuhan, tetapi katakan dia akan memberikan rahasia kunci keberhasilan. Haleluya. Saya percaya yakin ini adalah firman Tuhan yang sangat menguatkan, di mana kita menanam benih firman Tuhan sehingga kita menabur kuasa firman Tuhan dalam hidup dan keluarga kita, dan kita membangun manusia roh kita untuk melakukan nilai-nilai iman dalam hidup kita. Seperti yang pertama saya katakan tadi, kita harus membangun dengan hubungan semua orang seiman. Kita harus tahu persekutuan kita, di mana kita bertumbuh supaya kita tidak tersesat. Yang kedua, kita tahu kita harus lahir baru, karena manusia lahir baru akan dipimpin Roh Allah, dan Roh Allah di dalam dirinya akan terus menyertai dan berdiam untuk melakukan hal-hal besar. Yang ketiga adalah menjadi manusia Allah, supaya kita bukan manusia biasa, tetapi kita manusia yang memiliki hal-hal yang luar biasa, karena Tuhan yang menuntun kita. Yang keempat, Roh harus kita relakan memimpin kita sehingga menguasai jiwa dan tubuh kita. Dan yang terakhir tadi saya katakan adalah kita harus membudayakan suka membaca Alkitab firman Tuhan, supaya apapun yang kita hadapi, kita berhasil menghadapinya, dan apapun yang kita lakukan, kita berhasil melakukannya dengan 100%, artinya fokus kepada apa yang kita lakukan. Dan saya percaya seperti di saat kita menanam tadi benih firman Tuhan, kita akan mendapatkan hasil, ada yang 30, 60, bahkan 100 kali lipat, tergantung sebesar apa keseriusan kita, sebesar apa kita menanam, sebesar apa kita membangun manusia roh kita, sehingga kita tahu bahwa menanam benih firman Tuhan akan menghasilkan tuayan yang luar biasa, membangun manusia ilahi dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini akan membangun kita, memberkati kita menjadi Kristen-Kristen rohani yang sejati, yang tahu bagaimana dia menanam, bagaimana dia harus membangun kehidupan kerohaniannya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan mendengar satu pujian, janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam iman kami Tuhan. Sehingga di saat waktunya Tuhan, maka benih firman Tuhan itu akan menjadi berkuasa atas kami, akan menjadi hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan kami membangun Tuhan nilai-nilai iman kami lewat manusia roh kami yang diperbaharui, manusia roh kami yang dibangun Tuhan, sehingga Tuhan di saat kami dibangun lewat manusia roh kami akan mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Keluarga kami akan dipulihkan, keluarga kami akan diberkati, pekerjaan kami akan diberkati Tuhan, masa depan kami Tuhan jaga. Dan juga kami berdoa secara khusus buat jemaat seluruh tanah air dimanapun mereka berada saat ini. Bagi setiap orang-orang yang sedang mendengar firman Tuhan, yang sedang melihat ibadah ini Tuhan, kami percaya lawanan Tuhan, Roh Kudus akan tinggal di tengah-tengah mereka, akan diam atas mereka, akan menyertai mereka Tuhan, dan melawan mereka Tuhan. Bahkan mungkin saat ini sedang mereka takut dan khawatir, Roh Kudus akan menguatkan mereka, Roh Kudus akan menghiburkan mereka, akan memberikan mereka kelegaan Tuhan. Jika mereka saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan Kau telah mati di kayu salib, dan Kau telah mencurahkan darah-Mu menggantikan kutuk jadi berkat, menggantikan sakit penyakit dari kesembuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan sudah menjadi semua orang percaya di dalam roh, dan kami percaya Tuhan iman itu akan terjadi karena itu adalah benih yang sudah kami tanam di dalam hati kami yang paling dalam, dan kami akan mengalami perkara-perkara besar di dalam nama Yesus. Ini menjadi doa